Kesangan. Kesang bahasa Sundanya apa? Hah? Kesang. Iya bener kan? Kalau saya tanya, kesang bahasa Sundanya apa? Keringat. Kesang bahasa Sunda keringat. Kan saya pakai bahasa Sunda tadi. Iya kan? Dah. Tos. Jadi pertama yang kita bahas tumak ninah teh rukun sholat. Lamun teu tumak ninah hukumna batal. Tos, eta bae pegangnya. Kumaha Ustaz ari imamna di masjid teh gancang-gancang teuing. Batal. Kedah diulang deui. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo pergi lagi salat karena engkau tidak salat, batal. Ya. Ya Ustaz, langsung kitabnya biar kita mantap ya. Kita dari awal lagi tapi kita percepat. Yang tadi kan saya apalkan. Sekarang kita langsung dibaca biar sama-sama ngaji kitab ya. Kitabnya Al-Khusu' fi Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Namanya Al-Khusu' fi Shalah, disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ini guru saya ya, yang ngajarkan bab salat khusyuk ini ya. Jadi kita ada dasarnya. Ini kumpulan hadis-hadis Rasulullah, salatnya Nabi, salatnya sahabat, salatnya tabi'in, salat tabi'in ada di sini semua. Salatnya Imam Bukhari ada di sini. Jadi ngikutin sini. Yuk, terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, Nabi masuk ke satu masjid. Fadakhala rajulun. Datanglah seseorang laki-laki, Fasalla, lalu dia salat. thumma jaa fasallama 'ala an-nabi. Summa jaa fasallama 'ala nabi, kemudian dia datang ke Rasulullah dan mengucapkan salam. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Beliau bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Fasalla. Lalu dia salat lagi. Thumma jaa fasallama 'ala an-nabi. Kemudian dia datang lagi ke Nabi dan mengucapkan salam lagi ke Nabi. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dan beliau bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau tidak salat. Salasan. Sampai 3 kali. Faqala walladhi ba'atsaka bil haqq. Dan lalu sahabat tersebut mengatakan, demi Allah yang telah mengangkat engkau ya Allah, ya Rasul, tentang hak ilmu ini. Fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Tak satu pun yang terbaik dari salatku. Maka tolong ya Rasul, fa'allimni, ajari aku salat. Jadi kita belajar lagi salat ya. Kita belajar lagi salat kepada kitab ini, kepada hadis ini ya. Ini hadis ini. Ya, kita belajar sama kitab ini. Jangan memprotes ustadznya ya. Tolong jangan memprotes ustadz. Sebabnya ustadz, kata Ustadz Abu, ini enggak benar salatnya. Mati aku. Jangan fitnah dong. Kasihan ustadznya. Jangan dituduh-tuduh. Kemarin waktu di mana kemarin. Ustadz, kata ustadz ini setelah Assalamualaikum warahmatullah. Diam dulu sejenak, berdoa ustadz. Kata siapa? Kata ustadz ini. Aduh jangan begitu atuh. Ikuti aja yang Nabi, begitu aja. Walaupun ada orang begitu, jangan disampaikan ke saya. Ngerti gak? Bikin fitnah. Jadi saya hasad jadinya. Jadi kalau Anda mendengarkan dari, enaknya dengar gini, kan ini dibaca hadis Nabi, kata ini aja gitu. Dan orang itu jangan dibahas, ya, jangan dibahas di depan saya. Ngerti maksudnya? Nih, ibu sekalian kan mendengar sendiri ini hadis Nabi, ya udah itu aja. Jangan menyalahkan kemudian orang lain gitu ya. Itu aja. Oh berarti saya harus sholatnya begini kata Nabi. Itu aja, diem aja. Kalau misalnya udah buang aja. Kata Nabi begini, aku udah dengar langsung kitabnya. Coba itu halaman berapa Ustaz? Halaman 74.
Ya kan? Kitab Al-Husuf fi Shalah halaman 74. Jadi jelas ya kitabnya. Jadi bukan karangan Pak Abu, jadi bukan memfitnah orang lain. Pokoknya Pak Abu bacain doang. Kita praktekkan. Oh ini ada dasarnya, aku praktekkan aja sekarang. Gitu aja. Jadi langsung dek. Jangan nyalakan guru SD kita. Guru SD kita waktu kita baca Quran, kadang-kadang makharijul hurufnya kan gak bagus. Udah, terima kasih aja sama guru kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyak. Memang begitu orang Jawa. Tapi saya masih kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Madura ada lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin tayo. Nah itu. Nggak usah diomongin. Itu Madura memang begitu gitu loh. Iya kan? Jangan. Tos paham, tos. Iya kan? Sunda beda deh itu. Terus. Faqala idza qumta ila sholati fakabbir. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Langsung diajarin. Apabila kau beri salat, takbirlah. Allahu akbar. Terus Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. kemudian baca Quran yang paling mudah bagimu. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai tumaknin dalam rukukmu. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari rukuk, i'tidal sampai tumaknin dalam i'tidal. Thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumaknin dalam sujudmu. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Dan sampai duduk, ya, bangkit dari sujud kemudian duduk sampai tumaknin dalam dudukmu. Thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujudmu. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai tumakninah dalam dudukmu. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Sumaf'al. Kemudian lakukan seluruh sholatmu seperti itu. Tidak boleh ada satu pun yang salah. 2 rakaat, 3 rakaat sempurna. Terakhir pas i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana, langsung sujud. Yang 3 rakaat tadi sudah gugur, batal semuanya. Satu saja dari semuanya. Rata-rata di masyarakat kita i'tidal rata-rata cepat. Sami Allah, mentang-mentang bacanya pendek. Ada yang bertanya, Ustaz, kami bacanya kan cuma satu-satu kan boleh? Boleh. Kan cukup. Subhanallah. Allahu Akbar. Yang diukur bukan bacaannya. Ngerti ya? Wukuf di Arafah hukumnya apa? Rukun haji. Wukuf di Arafah rukun haji. Iya kan? Gak baca apa-apa pun sah hajinya. Betul? Iya kan? Tidak baca apa-apa sah salatnya. Apa? Hajinya. Jika engkau 1 meter dari Arafah, maka tidak ada haji bagimu. Maka wajib diulang hajinya tahun 20 tahun akan datang. Kan kuotanya habis itu. Bener gak? Sama. Engkau tidak ada haji. Sama. Tidak ada sholat bagimu. Artinya apa? Batal. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau tidak sah sholatnya. Tumakninah adalah rukun sholat. Wukuf di Arafah adalah rukun haji. Sama kan? Ini rukun-rukunnya itu. Yang tidak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Karena sholat merupakan rukunnya. Ya, rukunnya. Makanya karena ini rukun, hati-hati bacanya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun sholat sendiri, suka kita nyentengkan gara-gara sholat sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu gak akan kuat bacanya. Mesti basah. Ya. Mesti meleleh. Kalau dibaca kayak gitu. Jangan sampai gara-gara baru naik haji di depan Baitullah, pas depan Ka'bah itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Saking mesranya, saking baru ketemunya sama Allah, ekspresinya begitu. Awal doang. Makanya saya bilang, awalnya doang kita depan Ka'bah begitu. Hari pertama, serius. Bener gak? Hari pertama doang. Hari kedua udah berat. Masih lingkaran pertama masih kuat. Ya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya foto aja. Ini pasti hari pertama. Hari ke-20. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Menit jauh. Itu kapan teh? Foto dai. Sok itu teh. Kenapa ya setelah sekian puluh hari kenapa jadi bosan di depan Ka'bah? Ngaku hayang balik wae. Kapan pulangnya? Kenapa? Gak dibahas di sini era. Di dia ayat. Kam min qa'imin hadhu min salati at-ta'ab wa nasab. Berapa banyak orang salat tapi dapatnya capek hungkul, penat, capek. Kalau udah sering lama-lama bosan. Cinta pertama indah sekali, betul? Coba setelah 1 tahun anak 3 nambah opa udah 6 tahun kawin, suami mana, papa mana tuh. Ini kan ekspresi asli gitu. Pertama, suami mana? Ini suamiku. Pret. Wah itu. Ya. Udah ketemu ya. Tumakninah rukun salat. Al-Fatihah rukun salat. Ya. Kemudian kita betul-betul harus sampai ketika gitu kita tumakninah. Jadi untuk kita fisik dulu ya. Jadi tadi dibahas fisik oleh Nabi. Nanti khusyuknya. Hati-hati. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini yang kedua, ini khusyuknya. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa disebut menipu Allah? Idza qamu ila sholati, apabila berdiri salat, qamu kusala, dia berdiri menibrak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, adan deui. Kata Allah, Al-Quran bilang, dia orang munafik. Berat. Coba terjemahkan. Inna, sesungguhnya. Innal munafiqina yukhadi'una, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa menipu Allah? Idza qamu ila salati, kalau dia bersalat berat sekali. Di dalam salatnya wala yadhkurunallah, di dalam salat ngalah muli panjang. Illa qalila, ingat pada Allah dalam salatnya hanya sedikit saja. Lamunannya lebih banyak. Itu namanya orang munafik. Ini Quran ya teh. Berdirinya kusala, berdiri berat.
ya Allah. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau sholat lupa sama Allah lebih banyak daripada ingatnya. Kenapa? Karena tidak dihayatinya. Ya, ini bab khusyuknya nih nanti. Ini bahas nanti aja, ya. Kita lanjutkan lagi hadis yang tadi, Ustaz. Lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yusalli al-mar'u 60 sanatan. Wa qad yusalli al-mar'u 60 sanatan. Sungguh ada seseorang sholat sudah 60 tahun lamanya dia sholat 60 tahun. Ya. Tetapi satu pun sholatnya tidak diterima. Berarti usianya berapa sekarang? Kalau 60 tahun sholat, kalau dia mulai sholatnya umur 15, berarti sekarang 75 ya. 75. Jadi 60 tahun dia sholat. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innar rajula sesungguhnya seseorang la yusalli 60 sanah dia telah sholat 60 tahun kata Nabi. wa ma tuqbalu lahu salatun Tak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. la'allahu yutimmu ruku'a Ada kalanya rukuknya tumaknina pisan, wa la yutimmu sujuda tetapi tidak tumaknina pas sujudna. wa yutimmu sujuda Yutuimu sujuda, kadang-kadang sujudna hungkul tumakninah teh. wa la yutimmu ruku'a. Tetapi rukukna teu tumakninah. Coba. Jadi satu saja tidak tumakninah batal salatna. Iktidalnya, hati-hati di iktidal rata-rata. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, Allahu akbar, batal. Tenang dulu, kan tadi bilang tumakninah itu seperti apa sih Bu? Hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadahu, sampai merasakan tulang-tulangnya itu betul-betul sampai kamu diam dulu sejenak. Tenang betul gitu. Pelan-pelan. Kalau sholatnya seperti bagaimana kata Nabi? Lau mata hadha ada hadhihi mata ada ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati dalam kondisi sholatnya tidak tumakninah, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia mati dalam kondisi mati kafir. Saking kerasnya, karena rukun. Kalau haji jika mampu, maka ada rukun-rukunnya. Ketika tidak memenuhi rukun, maka dia tidak haji. Sholat ada rukunnya tumakninah. Tumakninah bukan bacaan ya. Ini gerakan fisik. Kalau bacaan nanti kesadaran nanti namanya. Bab kesadaran, ihsan nanti maksudnya. Jadi kita belajar berapa persen Nabi kalau saya itu sadar. Perjuangkan separuhnya. Kamu sudah khusyuk. Sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya. Nisfuha, thuluthuha, rubuha, khumusuha, sudusuha, usruha. Ya, separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, sampai sepersepuluhnya. Top, dilarang lebih dari itu. Dilarang itu. Maka ulangi sholatmu, kata Imam Al-Ghazali. Ya, kebetulan saya juga mesantrennya di Mama Abdullah bin Nuh Al-Ghazali. Cakep itu di Al-Ghazali. Ya, terang tuh Al-Ghazali. Iya Al-Ghazali itu. Murid pertama, angkatan lama, tos kolot ini. Terus, jadi udah ketemunya kesimpulannya ya, udah itu aja, jangan banyak-banyak teh, ngahuleng kayak. Dah,
Jadi itu yang saya simpulkan. Udah habiskan waktunya kan? Udah habis tuh, 10:30. Udah. Panitia? Jangan yang aneh-aneh nanya ya. Udah ya silakan aja, mau nanya silakan. Jangan nanya curhat. Balik kurang mah curhat mah. Ya curhat dong, embung aja curhat. Saya silakan. Ya. Baik, jazakallahu ahsanul jaza. Ustadz ilmunya luar biasa tentang sholat. Betapa pentingnya rukun-rukun dalam sholat. Kita semuanya bisa menjalankan dengan baik tumanina. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz sampai keringetan dari tadi, dari serius, lucu, dan Masya Allah luar biasa pokoknya, nggak bosan mendengarkannya ya. Baik, ada yang mau bertanya? Ada 2 kesempatan pertanyaan untuk Ibu Teti, silakan. Mas Sisil, silakan dibantu. Satu lagi, siapa yang mau bertanya? Ada 2. Yang belakang ya. Iya, nanti diwakili ya Bu ya. Silakan Bu Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Punten Pak Ustadz, saya mau bertanya. Kita disunatkan untuk sebelum sholat wajib, disunatkan untuk rawatib. Ya, yang saya tanyakan bagaimana kalau misalnya kita sholat wajibnya saja kesiangan, apakah masih bisa ada untuk melaksanakan sholat rawatib? Kesiangan sama sabaraha. Sholat naon kesiangan, kan sholat siang. Mohon misalnya lohor lah gitu ya, mohon misalnya lohor gitu. Misalnya lohor jam 11:30. Ternyata itu sampai jam 12 baru sholat. Apakah bisa masih Enggak, bisa? mau nanya dulu kenapa nggak sholat? Saya lebih malah nanya kenapa nggak sholat atuh? Kenapa? Kan udah azan. Ya misalnya di perjalanan, misalnya gitu Di kan. perjalanan. Ya betul. Lewat Perjalanan, tol. Ya. Minggir dulu, itu ada rest area. Tadi jawab kurang mah. Ya, tuh. Udah jam segini nih siap-siap nih sholat zuhurnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Enggak saya jawab, jawabannya itu. Fawailul lil musallin, neraka Wells ya. Neraka. Jangan atuh. Ya. Ayo kita kembangkan kita tepat waktu. Betul. Itu aja dulu ya, waktu. Tetap akan saya jawab. Apa pertanyaannya? Sudah dapat ya? Yang saya tanyakan, apakah masih bisa kita melaksanakan sholat rawatib gitu? Bisa. Nabi kalau kesiangan selalu tetap rawatib. Ketika itu Rasulullah bukan kesiangan. Kalau ibu ngahaja. Era atau Nabi bukan kesiangan ketika ada wahyu turun. Lalu sahabat-sahabat menunggu di masjid, kok Nabi belum hadir. Ternyata Nabi sedang dapat wahyu yang sedang ada problem malaikat, antara malaikat sedang berdebat gitu loh. Nabi waktu itu salat tahajud, habis tahajud berarti nggak kesiangan. Salat tahajud kemudian ada petunjuk dari Allah sehingga Nabi kesiangan, hampir-hampir mau siang, tapi tidak siang gitu loh. Bangun, yuk kata Nabi, nanti saya ceritakan. Nabi baca surat pendek-pendek, kemudian setelah salam tak ceritakan salat, tapi ternyata Nabi salat sunnah dulu, qobliyah subuh, ya, dia sholat sunnah dulu. Nabi tidak meninggalkan sholat sunnahnya. Jadi beliau, tapi kalau tadi mah parah atuh, kalau nggak dapat wahyu kan. Jadi Nabi dapat wahyu, saya kira ente dapat wahyu sehombing. Usahakan jangan begitu, itu aja ya. Usahakan. Tahajud pun kalau bisa diwajibkan tapi secara pribadi. Tapi tidak wajib, tapi mewajibkan diri
Karena kalimat qumil laila illa qalila. Ayo bangun. Kalau Allah bilang bangun, bangun gitu loh. Jadi apa namanya? Enggak wajib sih, parah kalau enggak gitu aja. Enggak wajib sih, tapi parah lu dipanggil diem aja ya. Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum Iya, silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak Ustadz kalau kita bacaan kayak Al-Fatihah, Allahu Akbar Kabiro ya, semuanya sampai terakhir, bisa nggak kalau di dalam hati nggak sampai diucapkan di mulut, boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh, harus diucapkan di mulut. Nama sumakra, ikra, bacalah. Bukan Enggak, maksudnya bukan Allahu Akbarnya, bukan kayak Allahu Akbar Kabiro, Alhamdulillah di dalam hati, tapi pelan-pelan di dalam hati, jadi mulutnya nggak berbicara gitu. kalau bacaan sunnah sih nggak masalah ya. Tapi kalau bacaan kayak Al-Fatihah tidak boleh dalam hati. Soalnya kan kalau misalnya di dalam kita ucapkan kan kadang-kadang kita suka ada suara seperti itunya ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus diungkapkan. Namanya Iqra itu betul-betul sampai keluar. Nabi, berdasarkan Nabi ya. Nabi kalau baca sholat sunnah, beliau terdengar di telinganya dan sahabat pun sedikit mendengarkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat itu dengar. Tidak boleh dibaca dalam hati. Iya. Lemes ya Ustadz itu mah ya. Enggak boleh. Oh, oh. Ya. Iya. Dan dibaca. Sumakra. Iya. Mataya sara. Oke. Bacalah. Iqra. Bacalah. Terima Ya. kasih. Tadi pertanyaannya apabila Al-Fatihah di dalam sholat tidak dilafazkan tapi di dalam hati, maka jawaban Ustadz tidak boleh. Tidak. Harus dilafazkan, terdengar telinga sendiri dan di sampingnya sedikit ya Ustadz. Itu baginda Rasul seperti itu. Dan juga satu lagi kesempatan untuk yang bertanya tadi si Ibu, ya silakan. Masih ada waktu, satu lagi pertanyaan singkat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ratna. Yang mana orangnya nggak kelihatan? Ya Allah. Saya Pak, misalkan kalau sholat, saya mau husu, tiba-tiba suka ada tukang jualan keliling, bunyi. Kadang-kadang saya langsung nggak konsen Pak Ustadz. Itu bisa diulang tidak sholatnya? Iya. Karena maklum kan di pinggir jalan rumah saya, jadinya suka kagok gitu, balikan deh awal lagi. Jadi gitu, gimana Pak Ustadz? Iya Ibu, nanti rumah Ibu ditulisin sedang sholat dilarang lewat gitu ya. Silakan Ustaz. Makanya kan saya belum jelaskan bab khusyuknya. Semua orang selalu pertanyaannya sama. Khusyuk itu artinya cinta, rindu, al-khauf, wal-wajal, wal-mahabbah, wal-dhul, hina. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajahnya penuh rasa tunduk takut. Isin. Seperti apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi rasa cinta itu dimasukkan ke dalam dadamu, menghiasi hatimu. Pertanyaan saya balik. Ibu lagi menghadap suami. Suami, I love you. Cinta saya, I love you too. Tiba dia dipanggil. Teh, kan dia, oh aduh. Cintaku hilang seketika itu. Bisa nggak? Tidak. Iman tidak akan hilang walaupun ada bunyi bakso. Coba, suami
Sedang kita berpadu, berbicara kepada suami, sedang kita merasakan cinta itu. Dia tidak akan hilang cinta itu walaupun bakso bolak-balik. Kecuali sudah 4 atau 5 tahun nikah. Gandeng wae ieu teh. Cinta saya sampai hilang sama istri saya. Nah, itu. Ini pembahasan tersendiri. Nanti tanyakan bab ini nanti. Saya lagi bahas itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Al baca ini sering dipakai ketika umrah. Wa karrih ya Allah, bencikan aku ya Allah. Kemaksiatanku hilangkan ya Allah. Fusuk fasikku, tapi pulang-pulang tetap pemarah. Aneh kan? Umroh terus tapi pemarah terus. Bingung tak? Berarti menurut ilmu ini kita tidak pernah berhasil umroh. Satu lagi. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya berzikir pada hatimu tenang. Pegang tasbih. Pinjam bu tasbihnya sekali. Pejem. Naon sia? Tenyambung atuh. Bereduk. Gak bisa. Orang sudah Allah. Allah ala bi dzikrillahi tatmail qulub. Tenang. Orang yang menyebut nama Allah ada bi dzikrillahi tatmail qulub. Hanya dengan ilmu Allah hatimu tenang. Orang tenang bagaimana sih? Tidak ada gelisahan. La khaufun alaihim wala hum yahzan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada khawatir hidupnya. Kenapa ini kita bacakan Quran ini? Quran tuh dibahas. Ada ayat-ayat yang langsung hati semua. Bab hati tidak pernah dibahas. Bab cinta tidak pernah dibahas. Bolak-balik pertanyaannya selalu saja. Sholatku ngelamun Pak Abu. Karena tidak ada ilmunya. Iya, alhamdulillah sudah terjawab ya. Tadi kalau ada tukang apapun jangan dihiraukan. Tetap khusyuk dalam sholat. Salah satu yang amalan yang dicintai oleh baginda Rasul adalah sholat tepat pada waktunya. Jawabannya tadi ya. Silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Salat itu artinya silah, nyambung. Waliqaun ketemu, bainal abdi wa rabbi. Silatun nyambung. Silaturahim apa artinya? Menyambung. Menyambungkan apa? Rasa sayangnya. Rasa sayang dan sayang ketemu. Ketemunya sayang dan ketemu sayang. Ada tulisannya nggak sayang itu? Ada hurufnya? Nggak. Tapi terasa. Tak syairu bergetar. Ada. Juluduhum wa qulub. Kulit dan hati merinding. Ada. Ada. Itu khusyuk. Kenapa tidak ada? Tidak ada tali silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Tidak ada tali silaturahim. Kita tidak ada tali silaturahim, kita putus hubungan namanya. Walaupun orangnya di sebelah saya, kami putus hubungan namanya itu. Ada orangnya, ada, tapi nggak nyambung. Ada Allahnya, ada, tapi saya tidak pernah nyambung. Capek dan penat kau berdiri. Bab itu mesti yang ditanya nanti, itu namanya ilmu praktek, experience, di situ prakteknya. Jangan nanya fikih lagi. Fikih sudah ada kiainya. Benar. Fikih sudah kami. Berapa kiai menerangkan bab fikih? Berapa puluh tahun Anda belajar fikih. Tapi lupa hakikatnya. Berapa tahun kita belajar zikir. Tapi hati tidak tenang. Kenapa nggak nanya bab tenangnya? Ustadz gimana aku bisa merasa tenang? Praktek. Duduk diam sejenak.
Tolong terjemahkan ya, sekali aja. Puntennya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Terjemahkan ya. Dia Allah turunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Dah. Ada yang turun. Tenang itu mengalir dari Allah. Praktiknya bagaimana? Coba, enggak. Ini aja, kalimat ini aja. Ekspresi orang tenang gimana? Bukan, enggak. Jawab ini aja, jawab satu ini aja. Kata-katanya aja nih ya. Nih, terjemahkan ya. Karena kita terbiasa enggak praktek. Enggak terbiasa dengan kalimat-kalimat ini. Padahal ini Al-Quran, saya sedang bercerita tentang Al-Quran ya. Contoh. Apa prakteknya jika engkau diturunkan tenang? Huwallazi, dia Allah, enggak usah jauh-jauh ya. Dia Allah turunkan rasa tenang ke dalam hati. Apa yang dirasakan Pak Abu? Aku merasakan rasa tenang sedang turun dalam hatiku. Hening sekali. Tidak ada kegelisahan dalam hatiku. Ekspresinya gimana? Ekspresinya aku diam. Dia mengalir. Apa ekspresimu ketika engkau dapat rasa cinta? Kau diam. Ngapain Pak Bu? Cinta itu sedang turun. Mengalir dalam hatiku. Aku terdiam. Tenang itu tampak ke ekspresi wajahku. Pernah dengar ilmu ini? Al-Quran padahal. Engkau baca Quran dilewat terus. Tidak berhenti. Waqafa, intadhara, jawab. Diam dulu sejenak. Tunggu, rasakan apa yang turun dalam hatiku. Engkau merasakan gelisah? Merasakan gelisah. Gimana gelisah itu? Ada tulisannya nggak gelisah itu? Sedih, ada tulisannya enggak? Tidak. Ekspresi. Ya Allah. Melihat hatiku. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang terasa? Sedih yang dalam. Enggak ada kata-katanya. Tapi tampak di wajahnya. Betul. Kenapa ilmu itu yang gak dibahas? Padahal setiap hari kita ngalami begitu. Ya Allah. Suamiku ya Allah. Dia nikah lagi. Ya Allah tolong matikan sekarang. Jahat amat. Jangan. Ya kira-kira begitu ya. Hatur nuhun pisan, mohon maaf semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.